Hai anak-anak, jumpa dengan saya lagi, Bapak Gatot Aji Bagaskoro. Ya, kita akan belajar tematik kelas 4 ya. Tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ini tujuan pembelajarannya ya. Anak-anak bisa lihat dan pahami. Oke? Sudah siap? Masuk materi? Oke. Kita langsung masuk materi aja ya. Pembelajaran 3. Hari itu, Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka juga berdiskusi tentang pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya adalah seorang badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mal dari pukul 3 sore sampai pukul 9 malam. Pagi hari, Pak Andi menjadi badut di sebuah taman main tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya Pak Andi itu berlanjut berbicara dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mal yang dia kunjungi. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota-kota besar. Ya, menjadi badut merupakan pekerjaan yang sudah biasa di kota besar. Apa pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi ya? Ayo kita cari tahu. Anak-anak, coba kalian amati gambar di halaman 86. Nah, di sini ada gambar kegiatan ekonomi. Masih ingatkah kalian kegiatan ekonomi apa saja? Ya, yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kemudian ada kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Orang yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah menggunakan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi adalah konsumen. Jadi kalian sudah tahu ya anak-anak. Ini juga ada contoh gambarnya, ada seorang pengusaha buku. Distributornya adalah pembeli buku. Konsumennya adalah pelajar. Pelajar ya siswa juga. Jadi anak-anak yang baca itu adalah buku dari pabrik. Sudah mengerti kan bagaimana tatanan penyalurannya? Oke. Anak-anak, buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kita sangat menentukan buku untuk membuka cakrawala dunia. Berbicara tentang pelajar, tahukah kalian dengan kota dengan julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Tahu kan Yogyakarta? Ya, ini saya tampilkan petanya. Kota Yogyakarta banyak memiliki keunikan. Pada pembelajaran kemarin kalian sudah tahu ya keunikan Yogyakarta, seperti tempat wisata, transportasi, adat istiadat dan lain-lain. Kota Yogyakarta juga memiliki banyak keunikan di pendidikan, banyak sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kalian perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Apa yuk? Ya, yang pertama adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Selain itu masih ada perguruan tinggi yang lain seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Samah Dalan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena banyaknya perguruan tinggi di Yogyakarta, maka banyak juga yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimanakah karakteristik pembelajaran di kota Yogyakarta? Saat ini kota Yogyakarta banyak dihuni suku bangsa dari Indonesia. Ada Batak, Jawa, Tionghoa. Jadi karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta itu beragam ya anak-anak. Setiap kalian belajar harus bisa menghormati karakteristik. Di antaranya mau berteman dengan orang dengan teman lain tidak tanpa memandang suku atau asal dari mereka. Pelajar yang tinggal di daerah mereka harus bisa menerima tersebut dan harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan ya. Perbedaan adalah karunia Tuhan.
Perbedaan adalah sarana saling mengenal, dan sebagai contoh di tempat tinggal itu seperti kita mengerjakan kerja bakti, pasti kita akan saling melakukan bersama-sama. Pernah kan kalian melakukan kerja bakti? Anak-anak, daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta itu beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, di antaranya Sungai Opak, Sungai Cade, Sungai Kuning, dan Sungai Progo. Ada cerita legenda di antara tadi, yaitu Sungai Gajah Wong. Penduduk Jogja itu sering menyebutnya dengan julukan Kali Gajah Wong adalah kali yang terletak di tengah-tengah kota gede ya. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17 kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di situ sering menyebutnya Kalen, atau artinya kali kecil. Nah, kebetulan juga artinya cuma sedikit dan gemercik. Untuk mengetahui bagaimana asal Kali Gajah Wong ini, anak-anak bisa membuka dan membaca buku kalian halaman 91 sampai 93 ya. Jadi anak-anak nanti bisa baca sendiri bagaimana kali tersebut bisa dijuluki Kali Gajah Wong. Anak-anak, kalian tahu nggak tentang kota yang dijuluki kota 1000 industri? Ya benar, itu adalah kota Tangerang di Banten. Apa itu keunikan kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Berikut ini saya sertakan peta di Banten ya. Tangerang merupakan kota unik dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat diantaranya dapat dilakukan dari banyaknya di kegiatan di kota Kusamun, dan juga banyak terdirinya pabrik-pabrik di Tangerang karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Banyak perusahaan di sana, lebih dari 1000 pabrik ya di sana. Selain kegiatan keunikan di Tangerang juga memiliki bangunan lama yang berdiri sampai sekarang. Jadi Tangerang itu juga mempunyai banyak keunikan ya anak-anak. Mungkin anak-anak nanti bisa mencari tahu lebih banyak lagi keunikan apa yang ada di kota Tangerang. Oke. Dan ini contoh-contoh pabriknya. Ada banyak contoh nama pabrik atau PT di Tangerang. Mungkin ada saudaranya yang bekerja di sana. Anak-anak, di saat tempat kerja seringkali kita jumpai pekerjaan dengan sebagai spesialisasinya atau keahliannya ya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, dan juga sopir, dan juga juru masak. Ada juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Ada guru, ada petugas perpustakaan, ada tukang kebun, ada satpam. Pekerjaan itu bisa beragam. Bukan pekerjaan, siswa di sekolah pun juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada yang suka sains, ada yang suka menari dan bernyanyi, dan ada masih banyak lagi ya. Jadi kalian harus memahami karakter yang berbeda. Karakter juga ada banyak, ada yang pemalu, pemberani, pendiam, dan lain-lain. Keragaman siswa dalam suatu sekolah itu harus disikapi dengan positif ya anak-anak. Untuk menyikapi keberagaman di sekolah itu, anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang saya tampilkan ya anak-anak. Nanti bisa dijawab atau bertanya kepada orang tua jika ada kesulitan. Anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan kalian mencari cerita fiksi dan membacanya dari berbagai sumber boleh. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian. Jika sudah, kalian bisa mengirimkan ke Bapak ya. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.